your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, kota hancur kota Utsmani, akses bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup. Harga rempah-rempah melambung sangat tinggi. Oleh sebab itu, mereka berusaha menemukan daerah sumber rempah-rempah di wilayah timur. Dimulailah petualangan, penjelajahan, dan penemuan dunia baru. Sepertinya kita telah melihat daratan. Sepertinya itu Nusantara yang bisa dilakukan daerah lain. Akhirnya kita menemukan wilayah itu. Baiklah, mari kita ke sana. Mereka bertiga pun pergi ke pedagang rempah-rempah. Rempah-rempah, 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 rempah-rempahnya bu, rempahnya bu, silakan. Alfonso dan pendampingnya pun menghampiri pedagang rempah-rempah. Berapakah harga semua rempah-rempah ini? Harganya Rp500, Tuan. Harga di sini paling murah di tempat-tempat lainnya, Tuan. Mahal sekali. Bolehkah kami tukar dengan emas koin yang kami punya? Apakah Tuan ingin membeli dengan tiga yang banyak? Di manakah sumber dari rempah-rempah ini? Langsung dari sumbernya, Tuan. Di manakah sumbernya itu? Dari Malaka. Apakah tempatnya jauh dari sini? Tidak jauh, Tuan. Hanya dekat dari sini. Baiklah. Terima kasih, Nyonya. Sama-sama, Tuan. Raja pun pergi dan Alfonso memasuki wilayah Ternate pada tahun 1512. Ada apa Anda kesini, Paduka? Saya selaku perwakilan Ternate meminta bantuan kepada Tuhan untuk membimbing buah belen untuk masyarakat. Itu hal yang sangat mudah. Kami memiliki banyak prajurit yang siap untuk membantu Anda. Terserah kalau begitu Tuhan. Tapi, apa yang akan kami dapatkan setelah kami menuruti semua perintah Tuhan? Apa yang Anda minta? Bagaimana jika saya memonopoli perdagangan cengkeh di tanah Anda? Itu akan menjadi hak kami. Bagaimana? Baiklah kalau begitu Tuhan. Baiklah. Duka dan Tuan berjabat tangan. Kedatangan Ferdinand Tidore pada 1521. Mari kita rebut wilayah itu. Siap, laksanakan. Tuan, kerajaan kita, kerajaan Ternate telah dibantu oleh Portugis, bahkan mereka telah membantu membuat benteng pertahanan. Itu hal yang mudah, kami siap membantu. Apa yang kalian butuhkan? Baiklah, Tuan, segala sesuatu yang Tuan butuhkan siap untuk membantu Tuan. Baiklah. Ferdinand Tidore datang dan berjabat tangan. Kedatangan Cornelis Banten pada 1596. Salam Sultan, saya terima kasih karena Anda telah menyambut saya dengan baik. Itulah Tuhan, saya berterima kasih telah memberikan hidup kepada saya. Sangat menerima kehadiran Tuhan. Kedua, saya akan membantu Anda menguasai wilayah ini dan memperkaya wilayah ini. Saya sangat menerima kehadiran Tuhan ke Banten. Saya akan membantu Anda ke Banten. Ayo, mari Tuan Tuhan. Banten dan Sultan pun pergi. Ada beberapa anak yang bermain dan beberapa orang yang sedang berjualan. Tiba-tiba, ada seorang nyonya yang datang mengambil dagangan seorang ibu-ibu. Anak-anak pun lari beramburan.
Nyonya itu tetap tak peduli akan nasib pedagang itu dan tetap membawa pergi dagangan itu. Apa maksud kalian memperlakukan kami seperti ini? Jelaskan kepada kami. Pergi kau penindas. Pergi! Kedua orang si kulit putih itu pun pergi. Pembentukan VOC pada 20 Maret 1602 dipersahkan diberi nama VOC pada tahun 1610. VOC mengangkat Gubernur Jenderal Peterbot untuk Pulau Jawa. Ia diberi tugas untuk mendirikan kantor dagang sebagai pusat pelayaran seluruh India. Langkah pertama yang ia lakukan yaitu memusatkan kedudukan VOC di Ambon. Namun tak lama kemudian ia memindahkannya lagi ke Jakarta. Sepertinya Ambon bukanlah tempat yang sangat strategis untuk menjadi pusat perdagangan VOC saat ini. Kita harus merebut wilayah yang sangat strategis. Bagaimana jika dipindah ke Jakarta? Di situ wilayah yang sangat menguntungkan bagi kita, Jenderal. Benar, Jenderal. Jakarta sangat strategis. Wilayah tersebut akan mendatangkan banyak keuntungan bagi kita. Jenderal, bagaimana ini? Korupsi semakin merajalela. Banyak VOC yang tertangkap. Kas juga menipis. Jika terus-menerus seperti ini, kita akan bangkrut. Tidak bisa dibiarkan. Kita harus membentuk pemerintah Hindia Belanda yang sudah lama kita rencanakan. Pembentukan kerajaan Belanda dengan mengangkat Louis Bonaparte sebagai raja dan William Daendels sebagai gubernurnya, karena dirasa William Daendels cocok untuk mempertahankan Nusantara dan Inggris. Pada masa pemerintahan Daendels, merubah sistem pemerintahan Indonesia yang awalnya berupa sistem pemerintahan tradisional menjadi sistem pemerintahan. Hei rakyat Nusantara, akulah pemimpin kalian. Aku akan membebaskan kalian semua dari serangan. Ya. Aku akan menambahkan pasukan perang, membangun rumah sakit. Setuju. Oh, karena itu aku membutuhkan semua tenaga kalian semua. Kami tidak mau jika itu merugikan kami. Kami mau bekerja jika digaji dengan uang yang setara. Ya. Mau tidak mau kalian harus patuh terhadap perintahku. 24 tahun berselang, Jepang datang ke Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia. Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan. Awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia didasari oleh kebutuhan Jepang akan minyak bumi untuk keperluan perang. Menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang, ditambah pula tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Pada tahun 1941, Admiral Isoroku Yamamoto mengembangkan strategi perang untuk memerangi Amerika, Inggris, dan Belanda. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang armada Pasifik Amerika di Pearl Harbor. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Banten, Indramayu, dan Rembang. Serang! Ada apa ini siapa orang itu? Mereka orang-orang dari KD yang akan menguasai Indonesia dan memberikan Indonesia kemerdekaan. Benarkah? Kami dari pihak Jepang datang ke sini untuk menyelamatkan dan melindungi kalian semua. Kita adalah Hokajiu. Kami akan membantu kalian mengusir Belanda dari negeri ini. Alangkah baiknya jika rakyat Indonesia memberontak melawan Belanda. Ingat, Jepang datang bukan untuk menjajah Indonesia, melainkan memerdekakan bangsa Indonesia.
hari disebabkan ya Allah Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1949 menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Saya selaku perwakilan Jepang ingin mengajak kalian orang-orang Nusantara untuk bekerja sama dan meraih kemenangan. Adakah alasan lain? Kami tidak percaya kepada kalian. Kami telah membebaskan banyak tokoh-tokoh Indonesia yang telah dipenjara oleh Belanda. Dan kami telah meluncurkan gerakan 3A, yaitu adalah Gerakan Jepang Pelindung Asia, Gerakan Jepang Pemimpin Asia, dan Gerakan Jepang Cahaya Asia. Apakah yang kau bicarakan itu bukan hanya dari semata Allah? Iya, kami tidak akan menjajah kalian seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Baiklah, kami akan mengizinkan kalian untuk menginjak tanah Nusantara kami. Tapi awas aja kalian membohongi kami seperti orang-orang negeri barat. Baiklah, terima kasih. Jepang meluncurkan gerakan 3A yang artinya Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Pernyataan ini membuat rakyat Indonesia percaya dengan kekuatan Jepang saat itu, mereka bisa menjadi penolong bagi Asia. Jepang jadi bak pahlawan banget deh. Sementara rakyat yang sudah mendengar kedatangan Jepang terus membicarakan orang dari Asia Timur itu. Rakyat ada yang pasrah dan menanti janji yang diberikan oleh Jepang. Namun, rakyat juga takut jika mereka dibohongi lagi oleh negara-negara yang sebelumnya pernah singgah ke Indonesia. Apa kalian tahu tentang kedatangan Jepang yang menyuruh kita untuk bekerja paksa? Ya, saya sudah tahu. Lalu apa tanggapan kalian? Semoga Jepang memiliki niat baik untuk negara ini. Lalu apa kalian lupa, Belanda juga datang dengan baik-baik, tapi nyatanya kita mah sebagai rakyat biasa tidak tahu apa-apa. Mau kata orang putih itu, kapan kita bisa berdiri sendiri? Suatu saat nanti. Untuk membuat rakyat Indonesia semakin percaya pada Jepang, Jepang menyerang Belanda dan merebut pangkalan udara Kalijati. Sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang atas Indonesia ditandai oleh perundingan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Pihak pemerintah Belanda diwakili oleh Panglima Tentara Belanda, Letjen Terpoorten, dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tejarda van Schattenburg Stachauer. Sedangkan pihak pemerintah Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Menyerah. Baiklah, Belanda harus menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan seluruh daerah jajahan Belanda harus diserahkan kepada Jepang. Dan Belanda harus menandatangani surat perjanjian Kalijati ini. Baiklah, tangkap mereka. Kemenangan Jepang atas Belanda terus digebar-geborkan di radio agar seluruh rakyat Indonesia bisa mendengarnya. Untuk semakin mendapat simpati dari rakyat, propaganda demi propaganda terus dilakukan. Mulai dari memperbolehkan pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Gerakan Romusa atau tenaga kerja paksa mengumpulkan para laki-laki secara paksa melalui Romu Kyokai, yang artinya panitia yang mengumpulkan orang-orang untuk dijadikan Romusa. Kemudian mereka dikirimkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat, hingga para pekerja berakhir dalam kondisi yang buruk, mati atau menghilang. Belum lagi, tentara-tentara Jepang juga kerap mengambil makanan milik rakyat Indonesia tanpa membayar dengan apapun, sehingga banyak rakyat yang kelaparan. Dan akhirnya ada Jugun Ianfu, di mana perempuan-perempuan Indonesia dijadikan tenaga penghibur bagi para tentara Jepang. Jugun Ianfu ini juga mengalami kekerasan seksual oleh tentara-tentara Jepang. Karena udah jadi begini, tentu saja rakyat Indonesia jadi geram
dan memulai perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan rakyat ini terjadi secara masif di berbagai daerah seperti Indramayu, Singaparna, Tasikmalaya, Aceh, Papua, Blitar, Cilacap, hingga Kalimantan. Perlawanan rakyat gak cuma dilakukan secara fisik, gerakan bawah tanah pun dilancarkan untuk memperoleh informasi dengan menyusup ke basis pertahanan Jepang di Indonesia. Jepang digempur habis-habisan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Puncaknya pada peristiwa bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat pada saat itu juga sedang menuntut terhadap Jerman dalam peristiwa Perang Pasifik. Perang tersebut juga berpengaruh pada gerakan kemerdekaan negara-negara di Asia Timur, termasuk Indonesia. Pada akhirnya, Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Setelah banyak perjuangan panjang yang telah dilewati, Indonesia pun berhasil meraih kemerdekaan. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai pondasi bangsa Indonesia. Yang akan datang dengan ini saya menyatakan sidang dibuka kepada saudara-saudara, diminta partisipasinya untuk. Saya punya usul. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi. Dan hubungannya Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu Indonesia sangat perlu negara yang mengokohkan seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan Seo Barjo. Kita negara Indonesia sangat akan membutuhkan sebuah dan dapat ideologi mempersatukan semua pihak. Mengenai dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI meliputi yang pertama pri kebangsaan, kedua pri kemanusiaan, ketiga pri ketuhanan, keempat pri kerakyatan, dan terakhir kesejahteraan sosial. Menjamin saya hargai kata-kata Anda luar biasa, tapi perlu diingat Indonesia adalah negara yang bermayoritas Islam, maka dari itu Indonesia harus berlandaskan Islam. Apakah Anda tidak mendengar kamu membutuhkan dasar negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan? Tenang saudara-saudara. Jika rapat dilakukan seperti ini, kita tidak akan bisa menemukan dasar negara. Kita cukup rapat untuk hari ini dan akan dilanjutkan pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan sidang kemarin. Karena kita belum mendapatkan hasil yang memuaskan terkait dirumuskannya dasar negara Indonesia, maka dari itu laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji. Saudara-saudara sekalian, rapat kemarin kita telah mendapatkan usulan dasar negara dari Bung Yamin. Akan tetapi poin yang
ketuhanan itu masih mengganjalkan kita. Akan tetapi poin yang perlu diketahui itu masih mengajarkan kita. Indonesia ini bermayoritaskan agama Islam. Saya akan menyampaikan rumusan dasar negara yang pertama, kesatuan; yang kedua, kekeluargaan; yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin; yang keempat, musyawarah; yang kelima, keadilan. Baik, apa ada pendapat lainnya? Jika tidak ada rapat akan dilanjutkan besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sekarang kita semua sudah berkumpul selama 3 hari untuk membahas dasar negara kita, belum menghasilkan dasar negara Indonesia. Sejak kelompok bersatu kepada kelompoknya masing-masing, saya akan mengusulkan rumusnya dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berarti 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan bangsa, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita punya manusia yang yaitu Tuhan, tetapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan satu agama saja, sangat universal dan bisa diterima di semua kalangan masyarakat, segala rakyat yang mencapai masing-masing agama yang saya beri nama Pancasila dan beri kita melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Setelah BPUPKI dibubarkan, pemerintah Jepang di Jawa atas perintah Jenderal Terauchi membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dikoreksi Junbi Inkai, para anggota akan dipilih langsung oleh Jenderal Terauchi, penguasa perang tertinggi di Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Untuk menyempurnakan PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta Rajiman Widyodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Dalam pertemuan itu, Insinyur Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua Jepang. Jepang berjanji memerdekakan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Jika Indonesia sudah merdeka, wilayahnya akan meliputi seluruh bekas wilayah kekuatan Hindia Belanda. Setelah mereka tiba kembali di Indonesia pada 15 Agustus 1948, susunan anggota PPKI segera disempurnakan, yakni terdiri atas 12 orang wakil dari Jawa, 2 wakil Sumatera, 2 Sulawesi, dan 1 wakil Nusa Tenggara, 2 orang wakil golongan Cina, dan jumlah seluruhnya 21 orang. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, PPKI dijadikan badan nasional dan anggotanya ditambah tanpa sepengetahuan Jepang. Hal dengan demikian, PPKI bukan merupakan panitia pemberian Jepang, tetapi milik bangsa Indonesia sendiri. PPKI telah menjadi badan perwakilan seluruh rakyat Indonesia dan dijadikan wadah perjuangan oleh pemimpin nasional guna mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, pemerintah Jepang berhasil melakukan pengekangan terhadap berbagai kegiatan pergerakan nasional. Namun, mereka tidak berhasil melakukan pengekangan terhadap kesadaran nasional rakyat Indonesia. Bung. Iya, sebentar, ada apa siang-siang seperti ini? Bangsa Jepang sudah memasuki kawanannya. Kumpulkan pemuda sekarang. Kita rapat siang ini. Oke, siap. Hei kalian, sekarang ini meminta kita berkumpul. Ada apa, Bung? Sudah cepat, nanti kita jelaskan. Silakan duduk.
Saudara, berkumpulnya kita di sini karena bangsa Jepang sudah mengakui kesalahannya. Karena itulah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Ya, setuju. Ada apa kalian di sini? Bung, Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Emangnya ada apa di sana? Sudahlah, ini sangat mendesak. Kenapa kok ramai sekali? Bung, Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Kenapa saya harus? Sudah nggak usah banyak tanya, ikut kami. Selamat datang, silakan duduk. Baik. Baiklah Bu, sepertinya sudah waktunya kita mengisi teks proklamasi tersebut. Baiklah saudara-saudaraku, bagaimana saya mengisinya? Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Selanjutnya, Bung, hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Baiklah, iya setuju. Baiklah, jadi tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bu. Bertahun-tahun negara kita sudah dijajah oleh bangsa asing. Sudah saatnya kita berdiri. Yang tadi saya sudah menceritakan di rumah Laksana Mega. Ini saya titipkan kain untuk dijahit. Apakah kain ini harus segera dijahit, suamiku? Iya, karena ada proklamasi yang harus digaungkan. Baiklah, akan saya usahakan. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Tuan. Apa itu saja, Tuan? Kau penindas, kami tidak butuh baik. Serang! Laku disik. Baiklah, pengawal tambah. Ayo, Rek. Ngomong. Elsa ngomong apa? Ya enggak di Menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudianlah ya selesai. Kami Soekarno Hatta. C. Ro. Lu. Selamat datang, silakan duduk. Baik. Saatnya kita untuk berdiri siang. Kita sudah membicarakan di rumah
laksana. apa jadi lurus? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Tapi tunggu dulu, masih ada lagi. Sudah bertahun-tahun negara kita sudah dijajah oleh bangsa asing. Saatnya kita Jadi dikon buri aku ini. Cepat. Wong iki lho cek gorong jam 2. Wes. Sebenarnya mau dibuang, tapi masih sayang.